Kenapa? Karena yang ada hidup yang langgeng. Setelah kita melepaskan keakuan diri kita, setelah kita melepaskan kedagingan kita, maka disitulah Roh Kudus itu, disitulah Loh Mahfud itu, disitulah Arasy itu. Jadi banyak nama, tapi sesungguhnya hanya satu yang punya nama itu semua, yakni bila manusianya sudah esa dengan Tuhannya, maka nyata itu semua. Kenapa? Karena yang tahu itu semua ya hanya Allah. Bila manusianya sudah tidak tahu apa-apa lagi. Namun bila manusianya masih merasa tahu alam-alam itu, ya berarti belum ketemu Tuhannya. Karena yang tahu itu semua ya hanya Tuhan itu sendiri. Silahkan, ada yang mau naik? Ini yang hadir di bawah ini apakah Muslim semua? Atau apakah ada yang beragama lain? Jadi memang apa yang dipaparkan di Uripe Allah ini supaya manusia bertemu dengan agama yang sesungguh-sungguhnya agama, bertuhan yang sesungguh-sungguhnya bertuhan, agar kita tidak terpenjara dengan agama-agama hawa nafsu selama ini, yang kita merasa paling benar dengan agama kita, yang kita merasa paling benar dengan ajaran-ajaran kita. Selagi kita merasa benar dengan apa yang kita miliki, sejatinya kita masih salah. Karena kebenaran hanya milik Tuhan, milik Allah. Jadi bila manusianya sudah dipasrahkan kepada Tuhannya kembali, maka disitulah kebenaran itu. Bila sudah ketemu dengan kebenaran, meskipun disalah-salahkan orang lain, meskipun dibodoh-bodohkan orang lain, meskipun disesat-sesatkan orang lain, meskipun dikafir-kafirkan orang lain, bila kita sudah menemukan kebenaran, akhirnya enjoy saja. Tenang-tenang, wae. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa semua itu panggung sandiwaranya Tuhan itu sendiri. Kang Yusir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk minum kopinya, diminum dulu. Kira-kira apa yang dipaparkan sejak tadi, apa ada yang masih terganjal di hati? Ada yang belum paham atau sudah paham semua? Semoga bisa dipahami semua ya. Gampang kok ya, nyata. Tidak angan-angan, tidak halusinasi, bukan dongeng tapi kenyataan. Kenapa? Karena di dalam hati kita bisa memahami itu semua. Hanya dengan hati. Silakan. Kurang 8 menit. Kalau tidak ada yang mau naik, ya berarti kurang 8 menit saya tunggu. Alhamdulillah. Jadi Tuhan itu maha nyata. Bila manusianya sudah tidak nyata lagi. Tapi bila manusianya yang masih merasa memahami bahwa Tuhan maha nyata, berarti yang nyata masih manusianya. Karena masih rasa-rasa manusianya. Kapan kenyataan Tuhan itu tercipta? Ketika yang diciptakan ini, ketika manusianya sudah kembali kepada yang menciptakannya.
Kang Firman, silakan naik. Jadi masuknya hembusan roh atau nafas itulah sebutan Tuhan itu ya. Jadi yang bisa menyebut Tuhan itu ya dirinya sendiri. Bila masih manusianya yang menyebut Tuhan, Tuhan, maka hakikatnya masih Tuhan yang menyebut. Manusianya masih bergentayangan. Bergentayangan di mana? Bergentayangan di dalam hawa nafsunya sendiri. Jadi sebenarnya siapa sih Tuhan itu? Manusia bila tak bisa menarik nafas, maka tak bisa hidup. Mengeluarkan nafas, tarik lagi, keluar lagi. Berarti di mana Tuhan itu? Tuhan ya di luar dan di dalam. Dalam dan luar Esa. Jadi kalau manusia sudah meninggal menghembuskan nafas yang terakhir, roh manusia kemana? Ya ke Tuhan, ya ke sini. Yang dihirup oleh semua manusia. Maknanya contoh ketika saya punya bapak yang sudah meninggal, maka kembali hidupnya bapak setelah meninggal itu kemana? Ya di aku. Esa bersamaku. Hidup yang ada pada bapakku dulu ya hidup yang ada pada diriku ini. Sama. Jadi bila kita masih mendoakan berarti kita menyangka hidup bapak kita dulu disiksa, digebloki, dihukum, disiksa. Kalau kita masih mendoakan, kenapa? Karena kita belum kenal Tuhan. Karena kita tidak tahu di mana bapakku berada. Akhirnya anak ini membuat asumsi, kudoakan agar selamat. Padahal diri kita masih ingkar. Padahal diri kita masih berada di dalam neraka. Masa ahli neraka mendoakan ahli surga? Ya tidak, abang-abang. Masa orang ahli neraka berada di dalam neraka kok mendoakan keselamatan orang-orang yang selamat? Intinya, masa manusia mendoakan Tuhan? Tuhan kok didoakan? Jadi anak-anak yang soleh yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya itu adalah anak-anak yang sudah mengenal Tuhannya, sehingga anak itu sudah tahu posisi dan kedudukan orang tuanya. Itulah yang dimaksud anak soleh. Anak soleh di sisi Tuhan bukan anak yang rajin sholat, anak yang rajin ngaji, anak yang rajin ibadah, anak yang rajin mendoakan orang tua. Bukan itu anak yang soleh di sisi Tuhan. Kenapa? Manusianya masih menyangka-nyangka orang tuanya dihukum, disiksa, dipukuli di dalam kuburnya sehingga didoa-doakan, padahal ndak roh dewe, padahal tidak tahu sendiri. Itu semua hanya asumsinya sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.